Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep Black Forest Roll. Langsung aja yuk kita simak videonya. Bismillah. Pertama kita campurkan dulu telur. Ini pakai metode all in one dengan gula pasir, kemudian tepung terigu. Setelah itu campurkan dengan susu bubuk, tepung maizena, dan juga sedikit pasta vanila atau vanili bubuk bisa juga ya teman-teman. Kemudian tambahkan coklat bubuk. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Dan untuk mixernya seperti biasa saya pakai hand mixer dari Idealife IL221B. Ini ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Ini kita aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya ya, supaya tepung itu nggak berhamburan. Setelah itu baru kita hidupkan mixer kecepatan paling rendah, aduk semua bahan sampai tercampur rata, baru naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi. Mixer hingga adonannya mengembang, putih kaku kental berjejak. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Bisa dilihat hasil akhirnya itu seperti ini, kaku tapi yang tidak kaku banget ya teman-teman, jadi masih bisa jatuh. Kemudian tambahkan pasta black forest secukupnya aja, dan juga margarin yang tadi sebelumnya sudah saya lelehkan di awal video ya, tapi nggak terekam. Nah, kalau udah ini kita masukin aja semua. Setelah itu ini kita aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata, jangan lama-lama untuk di tahap ini ya, nanti adonannya itu bisa turun. Selanjutnya ini kita ratain pakai spatula. Untuk spatula aku pakai spatula set dari Idealife. Ini kita aduk sampai tercampur rata, dan karena kayaknya ini kurang nyoklat gitu, jadi aku tambahin pasta coklatnya ya secukupnya aja. Nah, kalau udah seperti ini aduk rata. Kalau udah rata ini tinggal kita tuang ke loyang. Untuk loyang tidak perlu dioles apapun, ini cuma dioles dengan kertas roti. Nah, ini kita tuangkan semuanya sampai habis. Jadi ini tidak saya oles ya, karena kalau dioles bagian pinggirannya itu pas matang biasanya bisa berkerut gitu ya. Nah, ini saya pecahkan gelembung udaranya ya, supaya pori-pori kuenya itu halus. Dan ini juga saya hentak-hentakan seperti ini. Kemudian ini siap di oven, jangan lupa ovennya sudah dipanaskan sebelumnya. Untuk oven saya pakai oven dari Idealife IL330 kapasitas 30 liter. Ini sebelumnya sudah dipanaskan sekitar 10-15 menit. Di sini saya pakai suhu yang tinggi ya, sekitar 180 sampai 190 derajat atau 200 derajat juga bisa, tergantung oven masing-masing. Pakai api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini yang sudah saya panggang sekitar 20 menit ya teman-teman. Seperti ini dia, permukaannya juga sudah mengering. Nah, ini karena tadi tidak dioles, kita sisir aja bagian pinggirannya ya teman-teman. Ini saya sisir pakai spatula tipis, bisa juga pakai scraper atau pisau. Kalau udah panas-panas langsung aja dibalik di atas kertas roti seperti ini. Kemudian lepas kertas rotinya secara perlahan. Kemudian langsung aja ini saya gulung ya, tanpa menggunakan isir, masih dalam keadaan panas. Seperti ini bisa dilihat. Jadi ini masih dalam keadaan panas, kita gulung seperti ini ya. Nah, ini karena mau saya isi dengan buttercream, jadi ini saya buka kembali dan saya biarkan dulu sampai dingin, karena kalau diisi dalam keadaan panas nanti buttercreamnya itu bisa meleleh. Tapi kalau teman-teman pakai selai bisa diisi saat panas ya. Nah, ini sudah dalam keadaan dingin, saya olesi dengan selai stroberi dulu ya, supaya ada rasa seger asemnya gitu. Setelah itu baru saya kasih buttercream seperti ini. Jadi pastikan kalau pakai buttercream tunggu sampai dingin dulu. Nah, ini buttercreamnya kita ratain. Kalau udah rata ini tinggal kita gulung ya teman-teman. Seperti ini, kita tekuk aja bagian ujungnya yang tadi. Ini karena udah digulung pertama tadi, jadi ini pas penggulungannya kedua jadi lebih gampang gitu. Nah, seperti ini hasilnya, bisa dilihat ini nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Nah, kalau udah ini tinggal kita rapatkan lagi gulungannya. Ini kita pakai scraper ya teman-teman, kalau nggak ada bisa pakai alat apa aja yang penting tipis. Jadi ini kita padatkan pakai scraper supaya gulungannya itu nggak gampang kebuka dan juga lebih bulat gitu, jadi lebih ngeset. Nah, ini bisa kita diamkan dulu gulungannya ya teman-teman, kita tutup dulu, bisa didiamkan di kulkas atau di suhu ruang kurang lebih selama setengah jam sampai 1 jam. Dan ini yang sudah saya diamkan sekitar setengah jaman aja karena mau cepet gitu. Seperti ini kita buka, kemudian kalau udah, nah itu maaf ya ada lengket sedikit di bagian ujungnya, tapi nggak masalah. Setelah itu ini kita olesi dengan buttercream sampai rata seperti ini, nggak terlalu rapi ya. Supaya lebih rapi saya potong tadi bagian ujungnya, saya iris tipis. Kemudian ini saya sudah menyiapkan coklat batang yang diserut atau dipotong tipis gitu ya. Saya serut pakai pengupas kulit wortel gitu. Nah, ini dia hasilnya yang sudah ditempeli dengan coklat batang. Nah, ini mau saya pindah ke dalam mika seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ini ukurannya itu sama dengan
ukuran loyang yaitu 24 cm. Nah, kalau udah dipindah tinggal kita semprotin buttercream di atasnya. Ini saya pakai Squid bintang 4B. Untuk link pembelian produk nanti saya cantumkan di deskripsi. Nah, ini saya pakai Squid yang 1M ya. Kalau teman-teman mau pakai Squid bintang 4B juga boleh banget. Dan seperti biasa supaya lebih cantik tinggal kita kasih cherry merah di bagian atasnya seperti ini. Nah, lakukan terus sampai selesai. Nah, kalau udah selesai seperti ini tinggal kita tutup ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, Masya Allah, ini lumayan lah, cantik banget. Untuk harga jual sesuaikan aja dengan harga bahan baku di daerah masing-masing. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.